Indonesia versi ringkas. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca secara bersama-sama pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia versi ringkas. Kita akan baca mulai dari judulnya nanti. Aku percaya bahwa kita akan mulai, kita baca dari judulnya 1, 2, 3. Aku percaya bahwa 1. Alkitab adalah firman Allah. 2. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selamat dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan berkati. Saya persilakan seluruh jemaat untuk duduk. Dan pada pagi hari ini mari kita belajar sebuah pujian yang sungguh indah, di mana dikatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang mengenal hati kita, bahwa hidup kita tidak akan ada apa-apanya tanpa Tuhan. Amin. Semua hidup kita bergantung kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan, kau mengenal hatiku Tuhan. Haleluya. Hamba
Bapak Gembala boleh maju ke depan untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu. Ya, puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa ya, semuanya tunduk kepala dan lipat tangan. Bapak Ibu, mari kita berdoa buat anak-anak kita yang ada di depan ini. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tempat kami berharap, tempat kami berlindung, dan tempat kami bernaung. Hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih anak-anak-Mu di tempat ini yang ada di GBI Raja Wali. Mereka berdiri di hadapan-Mu saat ini Bapa, karena mereka mau belajar oleh firman-Mu. Di dalam firman-Mu kami mohon Engkau berikan mereka Tuhan hati yang sungguh-sungguh terbuka untuk ditabur oleh firman. Dan kami mau berdoa Tuhan, pimpin mereka, tolong mereka juga supaya mereka diberi kekuatan untuk belajar di dalam kebenaran firman-Mu. Harapan kami kelak mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang diberkati Tuhan, anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang dipenuhi dengan hikmat ilahi. Tuhan Yesus, sehingga kehidupan mereka Tuhan, ya Bapa di sorga, berkenan kepada Allah dan juga disenangi oleh sesama manusia. Kami mau berdoa Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa Bapa buat guru-guru sekolah minggu. Tuhan tolong guru-guru sekolah minggu juga dalam mengajar anak-anak ini. Berikan mereka hikmat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua pelayan yang ada di sekolah minggu, baik juga pemain musik dan juga yang memberitakan kebenaran firman, diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan menerima perjamuan kudus pada hari ini. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Walau
mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengganggu dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengganggu dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengganggu dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu bagi kami. Engkau telah rela mati bagi kami, Engkau telah bangkit bagi kami, dan Engkau hidup untuk kami. Engkau Allah yang setia bagi kami. Walaupun kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia untuk menolong kami, untuk memberkati kami. Inilah suatu sukacita bagi kami umat-Mu. Hari ini Bapa, kami bersyukur, kami semua umat-Mu di GBI Raja Wali, kami boleh datang dengan penuh penghormatan kepada Engkau pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau mempersembahkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu, juga doa-doa kami Bapa. Untuk itu Bapa, apa yang kami perbuat di tempat ini, apa yang kami lakukan di tempat ini, Tuhan Yesus kiranya Engkau berkenan kepada kami. Dan saat ini juga kami mau diperlengkapi dalam kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu untuk jemaat ini. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, bahkan nyatakan mujizat-Mu Bapa. Biarlah kehendak-Mu Tuhan boleh disampaikan kepada umat-Mu pada hari ini di tempat ini. Urapi setiap umat-Mu yang hadir di sini Tuhan, penuhi dengan kuasa-Mu, penuhi dengan urapan. Berikan kami hati yang mau mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikan setiap kami tanah yang subur menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu, sehingga firman-Mu dalam hidup kami berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, mohon pengurapan hikmat dan marifat. Urapi bibir lidah, karena Engkau yang menciptakan bibir lidah kami. Biarlah hanya firman-Mu saja yang kami boleh beritakan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus pimpin kami dari awal sampai akhir pemberitaan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Salam. Sekali lagi semuanya salam. Tidak terasa Bapak Ibu, waktu ini memang berlalu begitu cepat. Kita sudah 1 bulan, sebentar lagi 11 bulan lagi Natal. Nah ini ya, 11 bulan lagi kita sudah Natal ini ya. Jadi sudah berlalu 1 bulan, atau tepatnya kita sudah melewati 31 hari di bulan Januari, dan hari ini kita sudah masuk ke dalam bulan yang kedua. Berarti tahun lalu Bapak Ibu itu masih muda. Ya, betul nggak Bapak Ibu ya? Tahun lalu itu kita itu masih muda, tapi hari ini telah bertambah umur kita masing-masing, kan begitu ya? Berarti kita itu sudah bertambah umur, bertambah usia. Saya tidak mau mengatakan bertambah tua ya, tapi begitu dekat dengan kita hari berpulangnya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Nah puji Tuhan, hari ini firman Tuhan itu mengingatkan kita kembali bagaimana supaya kasih itu, kasih yang mula-mula ada di antara kita jemaat. Firman Tuhan ini berbicara kepada kelompok orang atau jemaat, berbicara juga kepada kita secara pribadi Bapak Ibu ya. Supaya apa? Kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Tema hari ini adalah kasih mula-mula. Saya akan bacakan
Silakan Bapak Ibu mengikutinya. Kepada jemaat di Efesus, di situ ada 7 jemaat sebenarnya, tapi hari ini kita bahas yang khusus di Efesus. Ayat 1 dikatakan, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau, sekali lagi, tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebagaimana temanya adalah kasih yang mula-mula. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kasih mula-mula itu? Ya, ini yaitu merujuk kepada semangat mula-mula. Semangat mula-mula ketika kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau kasih kita, gairah kita, komitmen kita kepada Tuhan ketika kita baru mengenal Tuhan Yesus, baru menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika mendengar Injil dan kemudian kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Amin Bapak Ibu ya. Semangat, kita ingat semangat kita dulu. Masing-masing kita pasti punya kenangan. Ibarat begini Bapak Ibu, seorang muda-mudi yang baru kenalan, ya. Seorang muda-mudi yang baru kenalan, lalu mereka itu semakin dekat dan semakin dekat. Kemudian apa yang terjadi? Pasangan ini mulai saling memperhatikan, saling antusias satu dengan yang lain. Betul nggak Bapak Ibu ya? Nah, jadi oleh karena itu pengennya ini karena sudah dekat, kalau pergi selalu bersama, ya, selalu bersama. Kalau kemana-mana, kalau perlu bisa bergandengan tangan. Nah itu karena apa? Ada cinta yang mula-mula. Ini namanya cinta pertama. Ada lagu itu, cinta pertama itu indah sekali, ya. Ingatlah dulu waktu kau katakan cinta waktu kita masih sekolah. Nah itu coba semua memorinya diingat-ingat, ya. Bagaimana dulu waktu cinta pertama itu? Makanya cinta pertama itu cinta yang paling indah, berkesan, kan begitu ya. Saling memberi perhatian. Coba ya yang lagi pacaran sekarang ya, sedikit pacarnya itu terpeleset, langsung duduk, ayo kita di film ini kita lihat, di film langsung duduk, diambil remason, langsung dibalut gimana ya, dielus-elus. Itu karena apa? Cinta pertama, ya, cinta pertama. Nah,
Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi nanti setelah nikah? Masih sayang, punya anak satu masih sayang, ya, masih sayang, masih cinta gitu ya. Jadi kalau sedikit ada gangguan, apa sayang, kenapa sayang, ini mah gak apa-apa sayang gitu ya. Tetapi apa yang terjadi setelah bertahun-tahun, masing-masing sibuk ini, suami sibuk bekerja, istri sibuk bekerja juga ya. Mungkin kadang-kadang jarang ketemu ya. Begitu matahari terbit sudah pergi masing-masing di tempat pekerjaannya. Akhirnya komunikasi jarang ya. Komunikasinya jarang, bicara jarang. Suami datang, istri sudah tidur. Istri bangun, suami masih tidur. Jadi jarang ada suatu komunikasi yang dekat. Beda waktu pertama-tama. Beda. Betul ya Erlannya? Beda waktu pertama-tama. Kan itu kadang-kadang mengalami hal itu. Nah, jadi walaupun mereka dalam satu rumah, tetapi kasih yang mula-mula sudah mulai luntur. Sudah mulai apa Bu? Tadi barusan pudar. Sudah mulai pudar. Tadi kalau misalnya kakinya kejeduk, apa sayang yang mana? Kalau perlu aduh diurut ya, diambil kakinya, digantung, diurut-urut, dielus-elus. Tapi karena komunikasi lama-lama terjadi hal yang sama. Apa ngomong suaminya? Mana matamu? Berbeda ya? Berbeda enggak? Beda ya. Kok enggak, ini sih nggak ngerti aja, itu jalan di situ, lihat jalannya om kan gitu ya. Beda. Karena kasih yang mula-mula itu sudah mulai luntur ya. Jadi cintanya itu tidak lagi berkobar-kobar, tidak lagi menyala-nyala cintanya kepada pasangannya. Begitu juga kasih kita kepada Tuhan ya. Wah, berkobar-kobar kita itu ya. Jadi kalau perlu jalan kaki, hujan pun dilalui. Begitu juga yang pacaran kan. Coba, aduh hujan, gak apa-apa saya kan bawa payung kan, bawa mantel di jalan, bawa jas hujan. Kalau hujan, nah kalau nanti kalau sudah jadi suan, maaf ya saya nggak bisa pulang. Kenapa? Hujan besar sih. Saya nginap aja dulu di losmen yang terdekat. Jadi kasihnya, semangatnya sudah punya. Kalau kita posisinya seperti itu, tadi ada 2 kali dikatakan bertobatlah dan bertobatlah. Nah, kita lihat kasih kepada Tuhan bagaimana, coba naikkan ke atas. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih kepada Tuhan adalah fondasi dari kehidupan iman. Namun kesibukan pelayanan, rutinitas rohani dan tekanan hidup dan membuat kasih itu apa? Perlahan-lahan luntur. Tuhan menegur jemaat apa? Efesus bukan karena kurang aktivitas, tetapi karena kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, puji Tuhan ya. Jadi Tuhan menegur kita jemaat ini bukan karena tidak sibuk melayani, bukan karena tidak sibuk aktivitas, tetapi ada yang hilang, yaitu kasih yang mula-mula. Nah, kasih yang mula-mula itu kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita juga terhadap sesama kita manusia. Istri itu kan sesama manusia bukan? Ya, sesama manusia ya. Jadi ada yang hilang. Kasih yang mula-mula kita kepada Tuhan dan kemudian kasih yang mula-mula kita juga kepada pasangan kita. Nah, jadi hari ini firman Tuhan itu posisinya bertobat ya. 2 kali tadi diulang-ulang. Kalau pesan itu 2 kali berarti penting. Betul nggak Bapak Ibu ya? Nah, oleh karena itu bagaimana mengobarkan kasih yang mula-mula itu? Nah, ini kita akan melihat dimulai dari mana. Kasih yang sudah luntur ini bagaimana mengobarkannya. Kita akan lihat poin yang pertama Bapak Ibu ya. Poin yang pertama dulu, kita harus memeriksa persoalan masalah yang sedang terjadi. Ya, ibarat ke dokter ya. Ibarat ke dokter, walaupun kita ngomong,
dokter itu tetap mendiagnosa penyakitnya apa. Ya. Nah, jadi poin yang pertama adalah diagnosis kesalahan. Jadi di sini sekarang ini harus dilihat dulu kesalahannya di mana ini. Kenapa kasihnya jadi luntur? Ya. Kenapa cintanya tidak berkobar-kobar lagi? Suam-suam kuku jadi sudah dingin, ya. Nah, ini firman Tuhan berkata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Jemaat di Efesus awalnya berkobar-kobar kasihnya kepada Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu ya? Melayani luar biasa, ya. Rutin melayani, rutin berdoa, rutin memuji, rutin menyembah Tuhan. Tetapi karena kesibukan masing-masing, terlalu sibuk. Karena terlalu sibuk, akhirnya apa? Kasihnya jadi luntur. Jadi Tuhan tegur, sadari bahwa aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Meninggalkan kasih yang mula-mula. Bapak Ibu, di sini apa sih kasih yang mula-mula atau first love itu? Ya, kasih yang berapi-api, semangat yang berapi-api. Dulu waktu kami baru tiba di Bandung ya, itu KKR itu jauh dari rumah kami ke Dago itu ya. Waduh, kadang naik angkot, turun naik. Gak usah lama itu. Waktu kami baru beribadah di GBI aja, kami tinggal di Paramindo. Setelah itu nanti dijemput oleh Bapak Silaban. Ya, kami tinggal di Paramindo itu. Pertama dulu kami jalan kaki dari Paramindo ke Blok 4 lari-lari itu Liberanerio itu lari-lari kan pagi-pagi itu. Kenapa ngejar angkot? Nanti, nah itu kasih yang mula-mula itu kepada Tuhan. Nanti turun di sini di tempat ini. Ya. Lalu setelah itu baru naik angkot lagi turun di alun-alun. Lalu kemudian naik angkot lagi yang lewat Gatot Subroto, baru di situ ada gedung Baltika. Dan begitu seterusnya kalau pulang. Ada beberapa bulan itu berjalan terus. Kenapa kita mau seperti itu? Karena cinta kita kepada Tuhan itu. Dan yang lebih hebatnya lagi, begitu tempatnya jauh, kami ikut ibadah Bapak Ibu 3 kali. 3 kali. Ya, 3 kali itu ibadah. Ibadah pertama, ibadah kedua, dan ibadah ketiga. Firman Tuhan ya, apakah beda? Itu juga. Pagi makan bubur, siang makan bubur, sore makan bubur. Secara ini jenuh nggak? Jenuh nggak itu? Oke lah, jangan bubur. Pagi makan daging babi, siang makan daging babi, sore makan daging babi. Pasti bilang, aduh, itu lagi. Apa yang ditakutkan? Takut kolesterol, betul nggak ya? Tetapi karena cinta kita kepada Tuhan itu, tidak peduli, ya kan? Tidak peduli. Kenapa cinta kita kepada Tuhan? Nah itu ya, cinta kami sekeluarga kepada Tuhan. Nanti kalau pulang-pulang sudah malam itu, sama lagi naik angkot. Naik angkot lagi dari Gatot Subroto turun di alun-alun, kembali lagi turun Cijerah, lari-lari, apalagi kalau hujan ya. Dari Cijerah blok apa itu ya, blok 4 ya, ke Paramindo kami, itu kan jauh itu. Tapi kita lari-lari. Karena apa? Takut hujan. Kenapa bisa? Kalau enggak itu, ngapainlah ke gereja, capek. Nah itu, tapi karena apa? Kasih yang mula-mula. Apa yang terjadi sekarang begitu mendung? Udahlah, minggu depan masih ada waktu. Betul nggak? Betul apa betul? Dibilang jauh tempatnya. Ayo, Mama Yosua, jauh mana sama Rainer ada Marsa ini? Jauh mana itu ya? Jauh mana? Paling jauh, ya kan? Nah, jadi dalam hal ini Bapak Ibu, walaupun jauh, ya, kita datang beribadah. Hujan, hujan kalau pacaran. Dulu Pak Erlan di mana tinggalnya, Mama Erlan di mana? Pernah hujan nggak Pak Erlan? Pak Erlan pakai mantel saya rasa. Kenapa sudah janji? Ervin mah nggak tahu ya. Lu perjuangan bapaknya itu luar biasa. Gitu ya. Hasilnya sekarang itu Ervin sama Erlan itu ya. Itu hasil perjuangan itu ya. Cinta yang mula-mula. Dulu Bapak sama Grace, bukan saya cerita ya. Kalau saya bilang Bapak Grace datang ke rumah saya jam berapa itu dulu Pak Grace? Jam 6 apa jam 7 ya? Jam 7. Pak Grace itu tepat waktu. Ya kan? Pembinaan. Ya.
Jadi jam 7 ada satu waktu Pak Aga suruh ke rumah lagi Bapak Grace. Waduh, hujan gede. Kalau di bahasa Indonesia hujan tombak. Toho. Wah, saya kaget mendengar kata Pak Aga, Bapak Grace sudah sampai di sorean. Padahal di sini hujan gede. Karena cinta mula-mula. Betul nggak ya? Makanya kalau sekarang ini jangan kita sudah menjauh dari Tuhan. Apalagi kalau ada masalah, Bapak Ibu, kita ini adalah namanya domba, betul nggak ya? Berada di tengah-tengah serigala. Begitu ada masalah lalu kita bisa menjauh dari ibadah, menjauh dari komsel, itu macan itu gampang nangkapnya. Karena nggak ada perlindungan di sana, dia tinggal. Jadi oleh sebab itu dalam Ibrani dikatakan jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita. Amin Bapak Ibu ya. Nah, kasih yang mula-mula kepada Kristus. Nah, jadi ini kita harus seperti jemaat firman Tuhan ini, walaupun kepada jemaat Efesus, tapi berbicara juga kepada kita. Amin Bapak Ibu. Berbicara kepada kita. Bertobatlah mulai dari hari ini ya. Saya lihat juga Mama Revan jauh, tapi sebenarnya dekat dibandingkan dengan Ama Ina Arsa. Ya, Mama Revan jauh itu di Bajaran dekat Pangalengan. Ya, Bapak Yosua, Bapak Grace juga ya. Mata jauh. Mama Sisi. Mama Sisi jauh. Mama Sisi juga jauh. Tapi ini karena cinta mula-mula. Kasih kepada Yesus. Sebenarnya bisa saja di sini berdoa di rumah juga atau lihat online ini. Tapi beda. Ya, Bapak Ibu ya. Beda. Coba lihat foto yang sedang makan daging B2 dikirim ke WA, lalu kita nggak bisa nikmati. Beda kalau ada di situ, kita boleh ikut nggak ya? Tapi kalau ini nggak bisa, beda rasanya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, meninggalkan kasih yang mula-mula berarti kita hubungan kita dengan Tuhan menjadi dingin, ya, menjadi dingin. Kalau ada kita merasakan, aduh kenapa ya doa saya kayak nggak nyampe, kayak doa saya ke plafon ini sampainya, sadarlah bahwa kasih kita kepada Tuhan sudah mulai berkurang. Amin Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ya, apa pesan firman Tuhan bagi kita? Coba naikin lagi ke atas. Nah itu ya, kasih yang mula-mula, yang tulisannya kasih yang mula-mula, naikin lagi. Coba naikin lagi ya. Nah itu ya. Nah, kasih mula-mula bukan sekedar emosi awal, waktu begitu kenalan, waktu kenalan pertama, tetapi apa itu kasih mula-mula itu sebenarnya? Relasi kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Supaya terjadi revival, maka relasi dibangun kembali. Lewat apa relasi kita bangun dengan Tuhan? Yang pertama di sini adalah rindu akan Tuhan, ya, dan kemudian taat kepada firman-Nya yang lahir dari kasih. Ada kerinduan dulu. Bagaimana bisa kembali kepada kasih yang mula-mula sementara hati tidak rindu? Ada kerinduan untuk kembali kepada Tuhan walaupun tempatnya jauh, ya, walaupun banyak masalah. Tapi ingat, masalah itu sebenarnya ada batasnya. Tapi kasih Tuhan itu pasti akan menolong kita. Kasih Tuhan itu menjangkau kita. Siapa sih orang yang tidak punya masalah? Semua orang punya masalah. Mau kita di pemerintah ada masalah, di swasta ada masalah, tidak punya pekerjaan ada masalah, ada pekerjaan juga punya masalah. Nah, tetapi bagi orang yang cinta Tuhan, adalah masalah itu nanti nomor 2. Yang penting Tuhan dulu paling diutamakan. Nah, di sini dikatakan jemaat Efesus itu rajin bekerja dan tekun, namun relasi dengan Tuhan menjadi dingin. Karena apa? Di sini kita lihat tadi Matius 24 ayat 12, ayat firman Tuhan tadi Matius ini ya. Dan karena makin bertambahnya kemurtadan, kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mungkin kita bilang, "Bah, saya emang murtad ya? Saya emang durhaka, ya kan? Saya bukan orang durhaka." Betul nggak Bapak Ibu ya? Betul nggak? Pak, saya bukan orang durhaka. Tapi
kita lihat Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kedurhakaan itu ya? Kedurhakaan itu adalah tidak setia terhadap Tuhan. Itu orang tidak setia itu begitu tadi ya. Tidak setia. Pelanggaran akan hukum Allah terjadi dan berulang-ulang. Ya, tidak setia ibadah, tidak setia memuji dan menyembah Tuhan, ya. Kasih sayang berubah menjadi egois. Apa itu kasih sayang? Tadi yang mengasihi, sekarang egois. Apa itu egois? Apa itu egois? Itu membenarkan diri sendiri, pengennya menang sendiri. Tadinya makasih, sekarang egois, ya. Lalu kemudian apa? Dendam. Itu namanya sama dengan kedurhakaan, dendam. Tuhan itu apa? Kasih. Berarti kita harus kasih, bukan dendam, ya. Lalu apa? Hati penuh kebencian. Benci loh sama orang itu, kalau perlu kami tidak sejalan kalau pulang. Nah itu ya. Nah kalau perlu kalau makan kami tidak satu restoran, kami tidak satu warung. Warung kamu di sana, warung saya di sini. Lalu apalagi tidak taat sama firman Tuhan. Nah jadi di sini yang lebih parah lagi, hilangnya kasih dan saling mengkhianati. Nah itu makanya jangan terjadi pengkhianatan. Pengkhianatan kita terhadap Tuhan, ya, tidak mengakui Tuhan, dan kemudian apalagi pengkhianatan kita terhadap sesama. Istri mengkhianati suami, ada banyak, ya. Suami mengkhianati istri, ada yang merasa suaminya mengkhianati dia, hari ini bertobat, lalu jauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan ini kalau ingat ke gereja, kalau tidak ingat lupa, begitu ya. Nah puji Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, kasih yang mula-mula, disiplin dalam tindakan. Kita baca firman Tuhan Wahyu pasal 2 ayat 5 sampai dengan 5b. Firman Tuhan berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah puji Tuhan Bapak Ibu. Nah tadi kita sudah jatuh dan harus sadar. Masalahnya banyak orang tidak sadar bahwa dia lagi jatuh, dia lagi menjauh dari Tuhan, nggak sadar-sadar. Nanti kalau sudah Tuhan ketok, dia lewat penyakit, oh iya Pak, maaf saya sudah jauh dari Tuhan, ya. Atau sedang menikmati kesenangan yang dia peroleh karena usahanya maju. Nah ya, menjauh dari Tuhan. Apakah usaha bisa membuat kita menjauh dari Tuhan? Bisa, bisa. Ingat Bapak Ibu ya, kalau kita sudah sampai ke puncak, itu pasti akan turun kalau tidak kalau tidak ditopang oleh Tuhan. Maka banyak orang yang sudah mencapai puncak kekayaan, puncak karier, tiba-tiba nanti apa Pak Erlang? Jatuh. Karena nggak ada penopang. Penopang itu adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Penopang itu adalah Tuhan. Nah, tapi menurut firman Tuhan, ya, engkau akan naik dan bukan apa? Turun. Seharusnya naik terus. Sudah di lantai 2 ini seharusnya ke lantai 3, bukan turun naik kan begitu ya. Orang percaya itu yang sungguh-sungguh bukan turun tapi naik. Naik terus, naik terus, naik terus. Itu kata firman Tuhan. Kita bisa aminkan. Tapi kalau engkau sudah di puncak lalu turun, nah itu perlu diselidiki. Kenapa ini ya? Tadi sudah di puncak tiba-tiba turun, ya. Tiba-tiba kita ini turun. Nah itu perlu kita perhatikan. Jangan-jangan kita ini diingatkan oleh Tuhan. Maka di dalam ayat itu tadi, disiplin ini, Wahyu pasal 2 ayat 5a sampai 5b. Sebab itu ingatlah betapa dalam kau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya, jemaat di Efesus rajin bekerja, rajin ibadah, memuji, rajin menyembah. Karena sibuk kena lupa ibadah, jadi prioritas ibadah itu nomor 3. Lupa berdoa di rumah itu nomor 3, nomor 4. Padahal firman Tuhan jelas berkata, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi dahulu kerajaan Allah. Nah, jadi untuk tindakan pemulihan ini, sekali lagi, kalau kita mengalami kemerosotan rohani, diikuti dengan kemerosotan materi juga. Jangan salah Bapak Ibu, kan rohani dan jasmani, materi. Jadi kemerosotan rohani akibatnya apa? Mungkin bukan hari ini, besok depan diikuti dengan kemerosotan materi juga. Makanya Bapak Ibu, sesibuk-sibuknya Bapak Ibu, ini diingatkan, ya, jangan sampai terjadi. Ini diingatkan, utamakan dulu Tuhan, jangan tinggalkan ibadah. Ada Bu? Ya, jangan tinggalkan. Kalau pernah aktif, datang lagi, karena nanti jangan sampai terjadi hal ini. Nah, Tuhan ingatkan bagaimana memulihkan itu. Kita harus kembali saat-saat bersama Tuhan dulu. Oh, dulu ya saya aktif ibadah, saya aktif melakukan firman Tuhan. Saya itu aktif berdoa, saya aktif berpuasa, saya aktif memuji Tuhan, saya aktif melayani Tuhan. Nah ini, jadi kita kembali. Kalau selama ini nanti sudah menjauh, kembali lagi kepada Tuhan. Lalu kata firman Tuhan, bukan hanya ingat saja, tapi bertobat. Bertobat itu artinya jangan mengulangi perbuatan itu. Ya, itu namanya bertobat. Bertobat bahwa selama ini kesibukan duniawi telah terlalu menyibukkan kita, sehingga kita lupa akan Tuhan, lupa akan pekerjaan Tuhan, sehingga orang melihat, oh kenapa itu bidangnya kurang berkembang, karena kita terlalu disibukkan. Padahal dalam firman Tuhan Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah apa? Menjadikan kaya, susah payah tidak menambahkan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kejadian sekarang tadi Bang orang kaya lewat apa? Coba ditukar dulu mic ini ya, kenapa putus-putus? Nah, jadi tiba-tiba jadi habis semua, kembali ke nol. Asimani kalau nol nggak punya utang. Kalau nol itu kan nggak punya utang, ya. Tapi kalau minus itu yang lebih bahaya. Kalau kita menyadari, waduh keadaan saya sekarang ya turun, Tuhan itu tidak menurunkan sekaligus, tapi pelan-pelan supaya apa? Kita sadar. Jadi kalau turun kembali ke nol, nah kita lebih itu, apalagi kalau minus. Lalu kemudian berikan kepada Tuhan tempat utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa maksudnya tempat utama? Bangun berdoa, ya, tidur berdoa, makan berdoa, adakan pujian dan penyembahan di rumah. Kegiatan gereja jangan dilupakan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, emang berat ya kegiatan gereja itu. Gampang kita lebih mengasih alasan, Pak, kan sana ada martagi di sana. Kalau saya nggak datang gimana Pak? Pak, penjualan saya hari ini sebenarnya bisa 5 juta loh. Coba itu bayangkan kalau nyawa kita ini, keselamatan kita lebih berharga daripada harta. Nggak ada gunanya harta. Ya, kalau kita dihadapkan di hadapan Tuhan itu, aduh harta yang kaya itu nggak ada gunanya. Tapi yang perlu kita jiwa kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lalu lakukan kembali mezbah doa di rumah. Baca firman Tuhan, layani Tuhan dengan motivasi apa? Motivasinya jangan salah. Kata saya ditugaskan, ya udahlah saya lakukan. Tapi motivasi kalau melayani itu apa? Kasih, karena saya mengasihi itu. Jangan Mama Erlan itu song leader, jangan motivasinya supaya saya dilihat nanti hak sepatu saya tinggi, sepatu saya baru, jaya saya baru. Wah itu ya. Tapi motivasinya apa? Karena saya mengasihi apa? Tuhan. Mengasihi Tuhan, makanya saya melayani dengan sungguh-sungguh. Saya beribadah dengan sungguh-sungguh. Menurut penelitian Bapak Ibu, 50% dari jemaat sekarang nggak ada perhatian mendengar firman Tuhan. Betul enggak? Apa yang dilihat? Apa yang dilihat Bapak Ibu? Apa? HP ya. Jadi sekarang HP ini sudah lebih hebat, bisa menggeser perhatian kita kepada ibadah. Nah itu namanya apa yang kita lakukan di sini, namanya itu persembahan kita, apa tubuh, roh dan jiwa, pujian dan penyembahan
bisa kita persembahkan kepada Tuhan persembahan yang cacat. Nah itu ya, persembahan apa Bapak Ibu? Cacat. Karena tidak dengan segenap hati, tidak dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi itu tidak bernilai di hadapan Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Jadi sebenarnya cuma berapa jam kita di sini ya, ibadah itu 1,5 jam atau bisa 2 jam. Padahal Tuhan berikan kita itu 6 hari lamanya engkau bekerja. Amin ya. Mau bekerja selama 6 hari itu, nah itu Tuhan sudah berikan. Cuman 2 jam aja di sini, ya. Kenapa kita tidak bisa memberikan 2 jam itu dengan fokus kepada Tuhan? Artinya apa Bapak Ibu? Kalau lagi ibadah jangan lihat dulu slotnya di mana ini. Kalau ada yang masih lihat slot ya, apa itu slot itu ya? Saya dengar itu ada yang masih melihat slot di luar sana. Nah itu berhenti dan bertobat. Bapak Ibu saya mau katakan bandar itu nggak pernah ada yang kalah. Betul nggak ya? Ada yang sudah pernah di judi online di sini? Kau beruntung hari ini 10.000, dia ambil besok 30.000. Karena nanti hatimu terikat jadi penasaran lah saya mau pasang lagi, penasaran lah saya mau pasang lagi, kan begitu ya? Penasaran saya mau pasang lagi. Nah itu, jadi bertobat ya, bertobat kalau ada. Lalu di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ya, yang berikut. Coba geser ke atas sebelum poin ketiga ini. Nah ini ya, ini yang ada pohon ini. Nah ini ya, saya akan bacakan. Ingatlah berarti mengingat kembali kualitas relasi dengan Tuhan di masa awal, yaitu kerinduan akan firman, kerinduan akan doa, dan kekudusan hidup. Nah, bertobatlah bukan hanya dari dosa besar, tetapi dari sikap hati yang menjauh dari Tuhan. Itu firman Tuhan itu jelas berkata dalam Yesaya 55 ayat 7. Kita baca bersama-sama Yesaya 55 ayat 7. 1, 2, 3. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah dia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihani, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan lipat. Karena kita sudah terlanjur ya, terlanjur tidak sadar selama ini ya, terlanjur apa yang kita lakukan ternyata bersalah di hadapan Tuhan, kesempatan untuk bertobat. Tuhan kita itu Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Mari kita bertobat Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Nah, kalau kita bertobat di sini dikatakan apa yang kita lakukan, masih ada, mundur ke bawah sedikit, turun ke bawah. Turun ke bawah. Charles turun ke bawah itunya, hurufnya. Oh berarti lagi. Turun ke bawah lagi. Ini mah poin ketiga. Sebelum ini. Nah ini tulisan sebelah sana ya. Setelah kita bertobat, apa yang kita lakukan? Nah dikatakan ambil kembali disiplin rohani yang pernah ditinggalkan. Dulu kita lakukan, tapi karena kita sibuk, karena kita ada masalah, nah gitu, ada masalah, ada pergumulan, akhirnya kita lagi tidak melakukan itu. Apa itu? Disiplin rohani, berdoa, kemudian apa? Baca firman Tuhan, kemudian apa? Jaga kekudusan dan lain sebagainya. Kita kembali lagi. Itu namanya kembali kepada cinta yang mula-mula. Mulailah dengan langkah kecil, namun terus menerus konsisten. Makanya kadang-kadang kesaksian kita itu ya begitu ada masalah langsung terjadi perubahan. Padahal kita itu harus konsisten dalam melakukan semua firman Tuhan ini kepada Tuhan. Ayat ketiga, bagian ketiga maksudnya, coba tekan poin ketiga. Bagaimana respon terhadap peringatan Tuhan? Respon kita itu apa? Pertama, tidak merespon sama sekali. Kedua juga menolak, enggak lah, bukan punya saya itu, punya Bapak itu harusnya. Dan ketiganya adalah merespon dengan benar. Ya, di sini firman Tuhan berkata, ya, firman Tuhan berkata di situ, Tuhan memberi peringatan serius tentang kandil yang diambil jika tidak ada pertobatan. Nah, itu ya. Di Wahyu pasal 2 ayat 1 tadi ada berbicara tentang 7 bintang, dan kemudian itu melambangkan malaikat Tuhan. Lalu kemudian 7 kaki dia berarti 7 jemaat. Nah itu ya.
Lalu kalau kaki dianya diambil berarti jemaat tetap ada, tetapi tidak ada hadirnya Tuhan di sini. Tuhan mengambil kaki dianya dari kita. Kita ada melayani, tapi tidak ada kuasa, tidak ada urapan Bapak Ibu. Hanya melayani dengan kekuatan diri sendiri. Jadi tidak ada manfaatnya di hadapan Tuhan. Nah, kita dipanggil membawa kaki dian, membawa terang Tuhan. Gereja itu kalau ada kaki dian yang bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia, bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Dalam hidup kita, kalau Tuhan sudah tidak memimpin kita, kesaksian kita itu jadi hambar. Betul nggak Bapak Ibu ya? Jadi oleh karena jangan biarkan kaki dian itu pergi dari kita. Tapi kita harus dengan roh yang menyala-nyala, kita membawa kesaksian di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah, jadi untuk itu Bapak Ibu, biarlah kita sadar semua bahwa ada dampak kalau kita kaki dianya diambil atau menolak respon peringatan Tuhan bagi kita. Apa dampak? Yang pertama, setiap orang kehilangan kehadiran Tuhan. Ya, dalam gereja itu kehilangan kehadiran Tuhan Yesus. Nah, artinya bahwa Tuhan meninggalkan gerejanya, Tuhan meninggalkan kita. Itu Bapak Ibu ya, kaki dianya diambil. Yang kedua, akibatnya apa? Gereja menjadi gelap. Hidup kita menjadi gelap, artinya tidak ada terang bersinar. Aduh, kenapa ya itu ya, Bapak itu dulu menyala-nyala, berkobar-kobar, kok sekarang nggak ada? Kan itu. Waduh, dulu itu ibu itu ya kalau melayani, ya, kalau melayani, malah motonya kita senang itu kalau ibu-ibu melayani dulu. Apa motonya ya? 100% apa? Masih ingat tuh sekali lagi 100% apa? 10% juga udah nggak rela itu. Ya kan? 100% ya 100%. Tahun 2024 100%, tahun 2025 100%, 2027 sampai Tuhan Yesus datang 100%. Nggak pernah dikurangi persenan, apapun yang terjadi 100%. Kayak Pasagala itu kan 100% ya Pak ya. Lalu ketiga, respon, tidak merespon panggilan Tuhan itu. Apakah yang mula-mula peringatan Tuhan dikatakan penolakan oleh Kristus. Kita dianggap gagal di hadapan Tuhan. Jangan mau menjadi orang gagal. Wah itu ya, udah capek-capek kita melayani. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku. Bisa terjadi? Bisa Bapak Ibu. Untuk itu mulai hari ini, mari kita bertobat ya. Coba naikin ke atas ya, terakhir nih. Coba naikin, udah? Nah itu ya, kita baca bersama-sama. Kandil atau kaki dian. Kandil melambangkan apa? Kesaksian dan kehadiran Tuhan. Kehilangan kasih mula-mula berarti kehilangan terang. Ya. Nah, peringatan ini adalah wujud dari kasih Tuhan agar umatnya kembali sebelum terlambat. Ini ada anjuran di bawah. Responilah teguran Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan menunda pertobatan dan pemulihan relasi dengannya. Jangan menunda. Kalau hari ini hati nurani Anda saya mau kembali lagi, jangan menunda. Amin. Mulai bertindak hari ini. Bapak Ibu, saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Tuhan Yesus setia. Kita naikkan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Dia mengerti
susahku. dalam segala susahku. Melalaikan juga Tuhan ibadah kami dengan sungguh-sungguh, sehingga kami beribadah tidak dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Ampuni kami, tapi kami mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Kami mau lebih mengasihi Engkau Bapa di sorga dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Bapa di sorga, kami mau menempatkan Engkau sebagai yang terutama dalam kehidupan kami mulai saat ini. Karena kami memerlukan Engkau, kami memerlukan kasih, kami memerlukan pertolongan. Bateraikan firman-Mu ini agar menjadi rema bagi kami. Bapa, kami akan menerima perjamuan kudus. Kami mau berdoa, Tuhan, urapi para hamba-hamba-Mu yang berdiri di depan ini. Urapi mereka dengan pengurapan khusus daripada Tuhan, dan layakkan mereka untuk melayani perjamuan kudus ini. Juga Tuhan, kami berdoa, roti dan anggur yang telah tersedia, kami percaya ini adalah tubuh Kristus yang telah terpecah-pecahkan bagi kami, dan darah Yesus yang telah tertumpah bagi kami. Tuhan, kami mau menyatu dengan Engkau dalam tubuh kami, dan darah-Mu juga Tuhan menyatu dengan kami, dan Engkau ada di dalam kami. Berkati ini semua sehingga menjadi berkat bagi kami, karena kami percaya dalam perjamuan kudus, kutuk dipatahkan, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemelaratan, kutuk penderitaan, kutuk maut dan kutuk dosa, dan berkat Allah turun atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita Dalam segala susahku, selalu menghiburku.
kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau hari ini kami semua boleh mengalami menerima perjamuan kudus. Sebelumnya saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa dalam hati. Sadarlah bahwa kita selama ini telah meninggalkan kasih yang mula-mula kita terhadap Tuhan, dan akui bahwa kita telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Jika kita mengaku, maka Tuhan setia dan adil. Silakan berdoa. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, jika inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jika kita percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus, mari kita terima dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Mari kita terima di dalam nama Yesus. Silakan dibuka anggurnya. Jika sudah, angkat lebih tinggi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu telah memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita meyakini dan imani bahwa ini adalah darah Yesus yang tertumpah bagi kita. Jika kita percaya, mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya. Mungkin kalau ada dari jemaat yang mau didoakan untuk bisa kembali kepada kasih yang mula-mula, silakan maju di depan. Kalau ada jemaat yang mau didoakan, Bapa, di dalam nama Yesus, kami mau berdoa buat hamba-Mu ini Bapa. Hari ini dia berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu atas Bapak hamba Andre ini. Tuhan, saat ini dia sedang mengalami kondisi lemah fisik, namun Tuhan dia tetap berkomitmen untuk mengasihi Engkau dengan datang beribadah. Hari ini Bapa, di dalam nama Yesus, kami mohon Tuhan kekuatan Allah mengalir dalam tubuhnya. Kekuatan Allah, kuasa darah Yesus menyembuhkan dia dari berbagai penyakit. Semua penyakit tipes
atau apapun, kami minta di dalam nama Yesus, enyah dalam nama Yesus. Kami minta darah Yesus mengalir dari kepala sampai telapak kaki, usus lambung diurapi dalam nama Yesus. Sehat dalam nama Yesus. Mulai hari ini Tuhan, dia sehat dan kuat oleh karena kuasa Allah. Terima kasih Tuhan penyertaan urapan-Mu Tuhan. Dan dia semakin mengalami kasih dalam pelayanan. Tuhan berikan dia kekuatan. Terima kasih Bapa, haleluya, dalam nama Yesus. Kami juga akan memberikan persembahan kami. Kami berdoa Tuhan berkati umat-Mu yang akan memberikan persembahan. Dan Tuhan biarlah setiap pemberian kami berkenan kepada-Mu. Berkati para pelayan juga Bapa, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya undang pelayan kolektan untuk mengumpulkan persembahan sambil kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman GBI Raja Wali Bandung 1 Februari 2026. Pengurus GBI Raja Wali dan sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yaitu Bapak Gembala, seluruh pelayan yang telah melayani, serta semua jemaat yang telah hadir dalam ibadah hari ini. Ibadah minggu depan 8 Februari 2026 akan dilaksanakan kembali pada pukul 9.45 pagi di tempat ini. Diharapkan kedatangan jemaat GBI Raja Wali untuk beribadah bersama. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir pada pengumuman GBI Raja Wali Bandung 1 Februari 2026. Pengumuman GBI Raja Wali Bandung 1 Februari 2026. Pengurus Pengumuman GBI Raja Wali Bandung 1 Februari 2026. Pengurus GBI Raja Wali dan sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yaitu Bapak Gembala, seluruh pelayan yang telah melayani, serta semua jemaat yang telah hadir dalam ibadah hari ini. Ibadah minggu depan 8 Februari 2026 akan dilaksanakan kembali pada pukul 9.45 pagi di tempat ini. Diharapkan kedatangan jemaat GBI Raja Wali untuk beribadah bersama. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir pada ibadah hari ini. Dimohon kepada jemaat yang baru pertama kali hadir dapat menghubungi para penerima tamu hari ini untuk mengambil form data jemaat atau dapat mengisi form data melalui QR code berikut ini. Bagi jemaat yang ingin melaksanakan baptisan selam, penyerahan anak, syukuran, atau pembinaan pranikah dapat menghubungi sekretaris gereja yaitu Bapak Oyati Aroharefa atau Bapak Amahaga. Khusus untuk pembinaan pranikah wajib dilaksanakan selama 3 bulan atau 12 kali pertemuan. Untuk persyaratan bimbingan pranikah, persyaratan baptisan selam, dan penyerahan anak dapat menghubungi sekretariat. Dihimbau bagi jemaat untuk melaksanakan doa puasa bersama setiap hari Rabu dan mengikuti doa pemulihan di Rumah Raja Wali pada pukul 16.00 hingga selesai. Mari kita bersama-sama mendoakan bangsa dan negara, gereja, dan keluarga. Bagi jemaat yang ingin didoakan secara khusus dapat menuliskan pokok doa pada kertas pokok doa yang telah tersedia atau dapat menghubungi Bapak Luhut Sagala, Gembala Komsel, dan Sekretariat. Pelayan doa pemulihan pada hari Rabu 4 Februari 2026 adalah pemimpin pujian Saudara Roberto, firman Tuhan Bapak Gato, dan pemain musik oleh Bapak Elifati, tiket Komsel Kudus. Dan kebutuhan TKK bulan Februari dipersiapkan oleh Komsel Cimahi dan Komsel Cimareme. Persembahan umum, diakonia, komisi penghiburan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening GBI Raja Wali
Pembayaran tindakan iman pembangunan dapat disetorkan melalui sekretariat atau rekening BRI Pembangunan di Gereja Wali. Berikut adalah persembahan periode 25 hingga 31 Januari 2026. Pada hari Sabtu 7 Februari 2025 akan dilaksanakan ibadah kaum pelajar bagi pelajar SMP dan SMA di Rumah Raja Wali TKK pada pukul 16.00. Diharapkan kedatangan jemaat pelajar SMP dan SMA dan diharapkan dapat membawa snack untuk perjamuan kasih bersama. Jemaat yang berulang tahun periode 26 Januari hingga 1 Februari 2026 yaitu Ibu dari Hati Fau, Ibu Tin Haryati atau Ibu Ica, Ibu Rianita atau Mama Citra Simanjuntak, Saudari Yani Mawati Pula, Bapak Reina Somasiniha Harefa atau Bapak Amang Arsyafin, Saudari Tamariska Margareta Sagala, Angelina Cesa Harefa Sekolah Minggu, dan Bapak Yanuarman Sadari Zega atau Bapak Amari, kami ucapkan selamat ulang tahun. Dimohon jemaat dapat membuang kap kosong perjamuan ke tempat pembuangan di samping pintu keluar. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagi Bapak Ibu yang baru ikut ibadah raya pada hari ini, kalau ada supaya berdiri di tempat ada. Semuanya masih jemaat yang setia. Kemudian Bapak Ibu, ini tambahan pengumuman, yaitu pada hari Sabtu nanti ada yang nikah anggota jemaat ini, Frans Darman Sibuang. Pasangannya adalah Weniman Lafau. Nanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 berarti hari Sabtu depan ya, tanggal 7. Jadi kita berdoa supaya semua acara di sana dilaksanakannya di Bogor bisa berjalan dengan baik, semua cuaca juga semua hal-hal yang tidak baik supaya dihalau oleh Tuhan Yesus ya. Bagi yang mau ikut sudah dikasih undangan, kita berkumpul di rumah Bapak Amadi Bora jam 5 subuh ya. Jadi bisa kita berangkat dari rumah masing-masing mungkin sebelum jam 5. Jadi kita jam 5 subuh kita udah nyampai di tempat atau di rumah Bapak Amadi Bora. Kita naik bus. Tapi bagi yang mau bawa kendaraan sendiri bisa juga ya, nanti mungkin dikasih Sherlocknya kali Pak Majoselinnya, dikasih Sherlocknya supaya yang naik kendaraan sendiri bisa sampai di sana. Jadi untuk itu bagi Bapak Ibu yang mau hadir di acara ini, ya silakan nanti kita berkumpul pada hari Sabtu tanggal berapa itu ya? Tanggal 7 Februari di rumah Bapak Amadi Bora ya. Kemudian selanjutnya kami ucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun tadi. Tuhan memberkati dengan umur panjang dan kemudian kesehatan yang terbaik, diberkati dalam rumah tangga, pekerjaan dan pelayanan. Nah itu saja yang menjadi tambahan pengumuman. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Jalan sendiri.
Haleluya. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, menolong kami, menopang kami, bahkan menegur kami dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Bapa di sorga, biarlah kami jemaat GBI Raja Wali ini menjadi jemaat yang setia terhadap Engkau dan taat kepada kebenaran firman-Mu. Kami mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Berkati semua umat-Mu yang hadir di tempat ini, terlebih juga para hamba-hamba yang sudah melayani hari ini, baik WL, singer, song leader, para pemain musik yang melayani tamborin bagian multimedia, begitu juga Tuhan Yesus bagian sound system, penerima tamu, dan semua yang melayani hari ini. Guru-guru sekolah minggu juga yang mengajar anak-anak, Tuhan Engkau yang memberkati mereka, menjaga mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mau bersyukur buat umat yang berulang tahun. Terima kasih buat umur yang Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan, biarlah umur panjang Tuhan anugerahkan, juga Tuhan kesehatan yang terbaik, berkat daripada materi juga melimpah bagi mereka yang berulang tahun, berkat rohani dan jasmani. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, bagi umat-Mu yang bekerja baik di pemerintah maupun di swasta. Tuhan tolong mereka, jadikan mereka menjadi karyawan yang teladan, yang terbaik, yang tetap takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat karier mereka naik dan bukan turun, jadikan mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Begitu pula bagi para pengusaha di tempat ini, apapun usaha umat-Mu, mohon berkat melimpah. Tuhan Yesus, biarlah mereka semakin mengalami kasih-Mu, mengalami mujizat-Mu, usaha mereka berkembang dan menguntungkan. Tuhan bentengi usaha setiap umat-Mu Tuhan dan lindungi. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa kepada-Mu Tuhan untuk kegiatan gereja sepekan, baik itu komsel maupun juga Tuhan doa pemulihan. Tuhan Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk para pengurus gereja, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga acara pernikahan saudara kami Frans yang dilaksanakan pada tanggal 7 bulan ini. Kami serahkan ke dalam tangan, terutama Tuhan kedua pengantin, supaya mereka dalam naungan dan lindungan Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati kesehatan mereka juga, jauhkan dari sakit penyakit, dan juga dalam semua acara, baik dalam acara pemberkatan, ibadah pemberkatan nikah maupun nanti resepsi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua Tuhan mengalami sukacita ilahi. Tuhan berkati semua kami juga yang berangkat dari Bandung. Tuhan, berapa orang pun yang ikut, kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Berkati bus yang ditumpangi, supir yang membawa. Tuhan berikan kekuatan dan kehati-hatian, ketelitian, sehingga bisa sampai ke tujuan dan kemudian bisa pulang dengan sehat dan selamat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, diberkati bangsa Indonesia, berkati pemerintah dari pusat sampai daerah, dari presiden sampai RT. Kami berdoa untuk para korban bencana alam, longsor, baik di Bandung maupun di seluruh daerah di wilayah Indonesia. Tuhan, hiburkan mereka yang masih hidup, beri kekuatan, dan kami berdoa supaya semua bantuan boleh sampai kepada mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya terjadi lawatan Allah kepada setiap orang yang mengalami, ya Tuhan, musibah ini, agar mereka mengalami lawatan Allah, juga mengalami mimpi-mimpi dan penglihatan, sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dan mereka bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau menyerahkan semua jemaat ini, jemaat yang sakit supaya disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan diperkaya di dalam nama Yesus, yang berbeban berat diberikan kelegaan, dan yang putus asa diberikan harapan baru. Biarlah semua jemaat boleh bergembira dan bersukacita karena mengalami pertolongan daripada Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Mohon penyertaan dan perlindungan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dan dengan iman, angkatlah kedua belah tangan untuk menerima berkat daripada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya.
Tuhan memberkati engkau dalam rumah tangga. Tuhan memberkati engkau dalam pekerjaan. Tuhan memberkati engkau dalam usahamu. Dan Tuhan memberkati engkau dalam pelayanan. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kami memuji kebesaran